Halo, nama aku Dinda Dwi Manda, SECOM. Aku graduate from Diponegoro University, jurusan Strategic Komunikasi. Dan saat ini aku sebagai Brand Communication Expert sekaligus Education and People Development Advisor di kampus LP3I Jakarta, kampus Depok. Dan alhamdulillah di tahun ini aku menjadi pendamping UMKM Kota Depok di bawah naungan Dinas Koperasi UMKM Pemerintahan Kota Depok. Aktivitas aku sehari-hari lebih banyak terjun di dunia profesional. Aku meng-coachingkan menjadi konsultan untuk teman-teman yang mau running bisnis khususnya buat UMKM. Plus aku suka banget terjun di dunia pendidikan. That's why aku join di LP3I Jakarta Kampus Depok sebagai advisor, dan aku open untuk teman-teman yang mau konsultasi bahas tentang persiapan karir, kemudian ngobrolin tentang korporasi juga gitu. Kita ketemu di sesi podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Potski, podcast anak vokasi. Halo sobat semua, hari ini kita sudah kedatangan Miss Dinda. Wah, luar biasa banget ya. Boleh dong Miss perkenalan dulu karena sudah menantikan nih siapa Miss Dinda itu. Oke, boleh Miss. Oke, halo sobat Potski. Aku Dinda Dwi Manda. Saat ini aku mengampu sebagai Education dan People Development Advisor di LP3I Jakarta Kampus Depok. Dan kebetulan aku juga seorang profesional di bidang komunikasi dan juga branding. Dan alhamdulillah nih Mbak Dea, di tahun ini aku dapat amanah baru. Sekaligus aku juga mengampu sebagai mentor atau kayak pendamping gitu ya, untuk UMKM di bawah naungan Dinas Koperasi UMKM Kota Depok. Wow, luar biasa. Jadi UMKM itu pusatnya ada, Miss Dinda tahu berarti ya? Betul, tahu banget ya. betul. Apalagi sekarang nih teman-teman semua zamannya kayaknya bisnis ya. Anak muda pun seneng berbisnis. Betul. Wah, itu nanti kita nanya-nanya sama Miss Dinda bagaimana tips-tips untuk membrandingkan bisnis tersebut. Betul, karena hari gini kalau teman-teman mau punya bisnis atau misalnya untuk berkarir gitu ya, kita perlu banget namanya personal branding dulu nih dari awal. Karena banyak banget sekarang teman-teman yang ternyata bisnisnya tuh dikenal karena awalnya justru kenal orangnya dulu. Iya, personalnya dulu ya Miss ya. Betul, personalnya dulu di brandingin dulu. Baru setelah itu ketika dia punya produk atau dia punya bisnis, itu akan cenderung lebih mudah ya karena ada networkingnya. Yes, gitu. Luar biasa. Nah, ada pertanyaan yang mungkin desas-desusnya cocok banget buat kalangan anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Apakah personal branding itu menurut Miss Dinda ya penting buat kita? Oke, kalau pertanyaannya penting atau enggak, personal branding itu penting banget. Karena enggak hanya dalam dunia bisnis ya. Kalau kita ngomongin karir, kemudian kita as a human lah ya, kita kalau ngobrolin personal branding, biasanya orang tuh tahu kita pertama kali itu 3 menit pertama menentukan apakah dia akan menjadi networking kita atau potensi kita jangka panjang. Jadi kebanyakan orang seringkali akhirnya dia gagal punya networking atau agak terhambat karena dia nggak tahu biasanya siapa yang dia temui pertama kali. Dia nggak cukup punya pemahaman tentang orang yang dia temu pertama kali, sehingga dia nggak punya strategi personal branding apa yang sekiranya dia mau sampaikan gitu. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, penting banget. Karena ya. itu adalah pintu atau jendela dari segala akses yang mungkin ya kemudian hari itu akan menjadi senjata atau strategi untuk kita lebih punya banyak lagi networking. Wow, gitu. Luar biasa. Tadi aku sempat ngedengar 3 menit awalan. Ya. Nah, kalau menurut Miss Dinda sendiri, ada nggak sih di 3 menit itu tips apa biar personal branding kita tuh oke pas ketika ketemu
relasi pertama kalinya, bahkan Oke. mungkin kalau pekerjaan kita bisa lebih dalam lagi gitu. 3 menit sekali itu apa? Oke, jadi di dalam strategi komunikasi ya, di dalam brand itu kita tuh 3 menit pertama tips simpelnya adalah pastikan teman-teman gitu ya, sobat Potski itu tahu dulu ya orang yang mau teman-teman ketemu itu siapa sih backgroundnya. Karena Oke. penting banget punya riset atau tahulah orang yang akan ditemui itu siapa. Tapi biasanya yang paling di highlight sama orang baru ketemu kita, selain memang nama udah pasti, Iya, pasti tahu ya Miss ya. udah pasti harus tahu kenali namanya. Dan yang paling penting sebenarnya ketika kita ketemu orang baru, sebisa mungkin teman-teman tuh jangan menggunakan kata aku atau saya. Nah, kenapa sih, kan biasanya kita kalau kenalan profesional gitu ya, halo nama saya gitu ya. Betul Miss, biasanya. Jadi seiring waktu ngobrol, itu ulangi namanya sendiri secara berkali-kali. Jadi misalnya aku mau kenalan nih sama Mbak Dea nih, baru ketemu gitu ya. Halo Mbak Dea, nama aku Dinda, misalnya gitu ya. Mbak Dea, kebetulan Dinda nih sekarang profesinya sebagai ini. Kalau Mbak Dea di kerjaannya apa, misalnya gitu ya. Terus disebut lagi nama diri sendiri. Misalnya, oh kalau menurut Mbak Dea gitu ya. Tapi kalau menurut Dinda, nah jadi nama itu diulangi berkali-kali. Itu tips yang pertama tuh, 3 menit pertama. Terus di ilmu atau skill personal branding, ini yang paling basic lah ya, paling sederhana selain pengulangan nama adalah eye contact. Jadi jangan sampai orangnya udah interest banget, ternyata yang diajak ngomong tuh cuman kayak Iya, gitu oh ya. iya, Mendengarkan aja gitu ya, Miss ya. bener. Oke. Sehingga orang tuh jadi nggak tertarik, satu, kedua orang tidak merasa dihargai nih teman-teman. Jadi kayak lo kok gue ajak ngobrol, tapi lo nggak respect ya, eye contactnya kemana-mana, kemudian ketika diajak ngobrol balik nggak fokus. Nah itu yang kedua. Jadi satu, pengulangan nama, kedua adalah eye contact. Nah, yang ketiga, karena dia 3 menit itu pastikan teman-teman punya kedekatan secara fisik. Jadi misalnya begitu kenalan, kalau bisa jangan hadap-hadapan, tapi mungkin agak lebih menyamping gitu. Sehingga lebih deket ya. Betul. Bukan berarti juga yang kayak langsung nempel gitu, enggak. Cuman kayak lebih ke lebih deket aja gitu. Sehingga partner bicaranya juga secara nggak langsung ya, secara psikologi komunikasinya itu ngerasa lebih nyaman, lebih terus dekat juga ya. Betul, nggak jadi obrolannya tuh nggak jadi berjarak gitu. Betul, mungkin lebih dihargain lagi ya Miss ya kalau lebih dekat lagi. Walaupun mungkin kalau bisnis ya misalkan gitu ya Miss ya, itu kan kita nggak selalu ketemu sama yang usianya seperti kita Miss. Betul, gitu ya, Miss. betul. Mungkin nanti kita bertemunya dengan yang lebih dewasa atau di bawah kita gitu. Jadi kita yang 3 tips itu teman-teman semua itu nanti kalian pergunakan banget, karena menurut aku penting juga, bener Miss. Apalagi poin yang pertama ya Miss, kita harus tahu namanya ya Miss ya. Iya. Jangan sampai dia tuh Siapa? siapa gitu, nggak dihargain ya Miss gitu. Wah luar biasa nih. Tadi kita udah ngomongin personal branding, tapi aku pengen tahu nih Miss, sepil dong kegiatan Miss Dinda itu hari ini apa untuk motivasi ke depannya? Oke, jadi kalau aku ditanya profesinya sebenarnya sekarang tuh apa gitu ya. Kalau aku lebih suka menyebutnya kerja di mana sebagai profesional. Karena kebetulan alhamdulillah di 2 tahun terakhir gitu ya, aku banyak support untuk teman-teman UMKM
di Kota Depok khususnya, karena aku mensupport Dinas Koperasi UMKM Kota Depok dan Disdagin, Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Depok, untuk memberikan banyak kelas-kelas di bidang komunikasi, branding, kemudian public speaking. Itu as a profesional gitu. Kemudian aku juga alhamdulillah diberikan amanah untuk benar-benar menjadi pendamping buat UMKM. Jadi kami tuh benar-benar selama 6 bulan kami mendampingi, kalau aku dampingin 33 UMKM yang benar-benar baru. Wow, baru. Benar-benar baru. Jadi biasa. mungkin dia baru punya usaha, terus atau mungkin baru ada idenya doang, atau bahkan juga ya, Miss, betul. Nah, itu apa sih yang didampingi gitu? Yang didampingi adalah aku melakukan banyak coaching klinik. Terus aku menggali potensi bisnis dari masing-masing pelaku usaha gitu ya. Plus aku coba untuk mencarikan solusi dan networking. Jadi misalnya nih aku ketemu Mbak Dea punya bisnis katakanlah kopi gitu ya. Kopi ya, seperti yang kita hari ini minum ya, Miss? Iya, betul. Kita punya bisnis kopi. Terus kira-kira kopi itu di Kota Depok marketnya berapa banyak sih? Iya. Terus, nah untuk UMKM itu kan hal yang kadang mungkin masih baru, ya kan? Jadi aku banyak membantu melakukan riset, terus memberikan solusi itu untuk profesi aku sebagai pendamping atau mentor. Iya. Kemudian di luar itu kebetulan aku mengajar juga di beberapa kelas yang memang biasanya dari corporate. Jadi misalnya ada perusahaan XYZ gitu ya, terus dia mau bikin training public speaking, training tentang improve management skill, gimana caranya tim itu bisa grow dari segi komunikasi, baik komunikasi organisasi gitu ya, antar timnya maupun ke eksternal. Nah, aku jadi pembicara untuk event-eventnya korporasi. Itu yang kedua. Terus selain itu di tahun ini alhamdulillah awal 2024 insya Allah aku akan bantu salah satu internasional filantropi. Wow. Yang insya Allah kita akan melakukan riset di people development juga. Jadi ini project 1 tahun untuk melihat kira-kira ada nggak sih perbedaan mentor-mentor yang diberikan kapasitas edukasi tentang branding, tentang beberapa sertifikasi yang harus dimiliki usaha gitu ya. Iya. Dan kita mau lihat nih ada nggak dampaknya untuk usaha di Kota Depok sendiri gitu. Dan yang paling terakhir, yang paling alhamdulillah enjoy juga ya, bisa bergabung di LP3I Jakarta Kampus Depok. Yang ketika aku ketemu anak-anak di LP3I itu rasanya selalu ke-recharge lagi. Kayak baterai aku habis nih lagi ngerjain banyak hal. Ketemu anak-anak terus happy lagi. Happy banget. Happy lagi ya, Miss. Plus juga dengar cerita mereka ya. Iya. Ada yang misalnya mereka tuh lagi nggak motivasi, nggak ada semangatnya deh buat kuliah. Ternyata mereka punya permasalahan internal gitu ya, keluarga, atau mungkin mereka nggak nyaman dengan lingkungan pertemanannya. Dan I'm happy to hear curhatannya mereka, karena itu kayak jadi pembelajaran juga buat aku sebagai coach di CNP LP3I Jakarta Kampus Depok ini. Oke. Gitu. Tadi kayaknya nggak denger CNP nih. CNP itu apa ya, Miss ya? Oke, jadi kalau di LP3I Jakarta Kampus Depok itu ada salah satu divisi namanya Cooperation and Placement. Jadi ini divisi kerjasama plus kita juga berhubungan banyak gitu ya dengan pihak-pihak eksternal, khususnya perusahaan. Dan banyak komunikasi yang kami bangun di divisi kami, gimana memperkenalkan LP3I Jakarta Kampus Depok ini, lulusan-lulusannya, kemudian informasi terkait potensi-potensi apa sih yang dimiliki oleh alumni
gitu. Jadi buat sobat Potski yang baik itu belum join ke LP3I, ya, Miss ya. itu bisa banget join ke LP3I karena ini bukan kampus kaleng-kaleng, tapi memang mempersiapkan banget dia dari akademiknya juga oke. Kemudian ada divisi khusus, which is adalah divisi yang memang aku sedang support saat ini. Dan teman-teman bisa ketemu aku untuk coaching, kayak misalnya pengennya kemana sih passionnya, arahnya kemana gitu. Betul. Biar diarahkan ya, Miss ya. Betul, itu di CNP. Dan salah satu core-nya yang dilakukan sama CNP adalah di CNP itu kita matchingin atau mix match ke perusahaan. Kira-kira mana ya perusahaan yang cocok dengan potensinya si anak-anak ini yang udah lulus. Plus kita juga kan ada program magang ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang ada di LP3I Jakarta Kampus Depok ini di semester 5 itu kami coba untuk kasih rekomendasi ke perusahaan untuk mereka bisa magang, sehingga begitu mereka selesai nih, udah wisuda, udah selesai, mereka sudah punya kemampuan yang paling enggak 11-12 lah sudah biasa, sudah terbiasa ya, Miss. Betul, untuk terjun di dunia profesional. Ngomongin mahasiswa ataupun calon mahasiswa ya, Miss. Ketika kita nanti mau bekerja, pastinya yang tadi kita balik lagi, Miss, ke materi yang pertama, personal branding. Nah, itu kan untuk diri kita gitu. Betul. Personal ke personal untuk aku tuh seperti ini gitu kan. Nah, kalau tips dari Miss Dinda sendiri, bagaimana cara membrandingkan kita, apalagi baru banget lulus kuliah, lulus SMA? Iya, lulus SMA, bahkan lagi menjelang kuliah gitu, Miss. Itu gimana cara Miss Dinda? Pertama yang kebetulan aku juga melakukan riset di digital public relation. Digital ya, banyak banget anak sekarang tanpa menyebutkan genre ininya ya, kayak misalnya gen milenial, gen Z, gen apalagi nanti di bawahnya gitu. Lagi ada. Dan itu satu hal sih yang menarik, fenomena menarik adalah aku banyak menemukan sosial media nya mahasiswa itu namanya belum jelas. Jadi dia tuh bikin nama, misalnya katakanlah Instagram gitu ya. Katakanlah namanya harusnya Dea atau Dinda misalnya ya. Tapi ternyata begitu dia punya akun Instagramnya namanya aneh-aneh tuh. Bener, Miss. Jadi aku nggak tahu yang follow aku tuh siapa. Itu satu ya, dari username. Itu satu. Dari nama ya. Kemudian yang kedua, kadang dia punya sosial media hanya untuk story. Tapi nggak ada postingan dia sama sekali. Kosong. Jadi benar-benar hitam. Dan di kebanyakan teman-teman sekarang gitu ya, itu punya banyak akun Instagram duplikasi yang masing-masing tuh beda-beda. Terus kadang digunainnya untuk kepo misalnya, kepo sama mantannya misalnya. Udah ada pacar belum gitu. Iya, kayak gitu. Padahal sebenarnya salah satu hal yang menarik yang bisa dimanfaatin banget, apalagi untuk jenjang karir, kita mau jadi profesional dan bisnis, itu biasanya para HR akan lihat selain dari CV, selain dari IP, IPK, semua HR itu akan melihat dari sisi sosial medianya. Dia ini aktivitinya apa sih? Aktivitasnya ya, Miss ya. Betul. Misalnya selama kuliah, oke lah, kita nggak mungkin dong di sosmed ngupload IP dan IPK misalnya ya. Kalau ada ya mungkin pede banget lah gitu kan. Tapi mungkin tapi mungkin misalnya kita bisa upload di sosial media activity yang kita jalanin. Kemudian kita pernah magang di mana? Ngapain aja sih di tempat magang? Terus knowledge-nya apa? Kayak pengetahuan yang mereka dapetin saat mereka magang atau mereka ikut ekskul atau UKM gitu ya, unit kegiatan mahasiswa. Itu ngapain aja? Terus di luar itu activity mereka apa? Misalnya mereka punya volunteering kah? Misalkan ada yang kayak aku ketemu mahasiswa di LP3 Jakarta Kampus Depok tuh, dia suka volunteering PMI misalnya.
ternyata kegiatan ya Miss betul, ya. ikut kegiatan yang komunitas lah, berkomunitas di luar dari kampus. Iya. Nah, itu ditampilin sebenarnya harusnya di sosial media, atau biasanya aku menyebutnya memang riset digital public relations. Oke. Kenapa? Karena semakin kita banyak punya postingan, bukan berarti terus-menerus posting ya, tapi postinglah di account sosial media teman-teman yang memang punya value. Nah, kegiatan-kegiatan ini akan dianggap sebagai value tambahan atau added value tambahan untuk orang-orang menjadikan hal itu sebagai pertimbangan. Oh, ternyata misal IPK-nya cuman 3 pas ya, atau 3,3 atau Pas mungkin banget gitu ya. Iya. Tapi ternyata setelah dia si HR ini meriset, atau mungkin itu kalau HR mungkin orang yang mau apply kerja gitu ya. Iya, betul. Atau misalnya temennya deh gitu. Sebenarnya dia aktivitinya apa aja sih? Dilihat ya Miss ya, aktivitasnya apa aja kegiatannya. Oh, ternyata meskipun dia kayaknya nggak pinter banget secara akademik, tapi banyak loh potensinya. Dia jago foto misalnya, dia jago nge-MC, Wow. terus dia jago bikin videographer, Iya. maksudnya bikin video gitu. Atau dia ternyata hobi banget main game, dan itu bisa menjadi portfolio, dan itu bisa ditaruh di sosial media. Ternyata Instagram itu kan di bagian personal branding dalam dunia digital. Betul. Nah, kenapa sih anak zaman sekarang itu Miss, dia tuh Instagramnya kosong foto-fotonya, padahal personal branding dalam dunia digitalnya tuh harus banyak foto ya Miss ya? Betul. Jadi kalau tadi aku sempat jelasin juga kan ya. Iya. Jadi banyak banget orang yang atau anak-anak yang zaman sekarang gitu, ketika dia punya sosial media, namanya nggak jelas tuh, Iya. ya kan? Padahal HR, kemudian misalnya kolega bisnis, atau mungkin teman-teman seumurannya lah ya, itu justru bisa mengenali sebagai sebuah brand orang ini, atau ngelihat dari aktivitinya yang ada di postingan Instagram justru dari postingan-postingan tadi. Dan biasanya ketika kita nggak maksimal untuk posting di Instagram, yang sebenarnya itu salah satu strategi Mbak Dea, untuk kita tuh lebih dikenal lagi, lebih orang tuh lebih tahu lagi activity kita apa. Kemudian banyak banget yang akhirnya kehilangan networking cuman gara-gara sosial medianya tuh nggak update. Nah, jadi kalau aku sih menyarankan, kalau teman-teman sobat Potski atau dimanapun lah ya, ketika teman-teman punya sosial media, kalau aku menyebutnya ke strategi digital public relations, itu penting banget untuk bisa menata postingan-postingan yang ada di sosmed gitu. Ya. Kenapa? Karena satu, HR lihatnya dari situ Dari untuk sosmed nge-review. ya? Dari sosmed, betul. Nggak hanya ngomongin tentang, atau nggak hanya minta CV-nya aja, tapi dia lihat, oh anak ini ternyata punya activity atau ikut komunitas volunteering di luar. Aktif ya Miss ya? Aktif, betul. Nah, kalau username-nya udah nggak jelas, bingung dong mau nyarinya, ya kan? Padahal pertama yang paling mudah adalah dari nama. Betul. Kedua, postingannya. Nah, postingannya itu benar-benar harus yang bisa menggambarkan lah, ibaratnya kayak portfolio. Iya. Jadi sosmed itu bisa dimaksimalkan potensinya untuk jadi portfolio activity kita. Bukan berarti yang sembarangan tapi tanpa value ya postingannya. Mungkin misalnya kayak contohnya Mbak Dea misalnya biasa MC, terus mungkin bisa tuh share di sosmednya gimana sih teknik MC, terus kerja sama mana, pihak mana. Jadi ketika orang melihat siapa sih ini Dea atau siapa sih ini Dinda, orang tuh udah kebayang, oh dia tuh aktivitinya A, B, C misalnya, terus dia punya keahliannya X, Y, Z misalnya gitu. Jadi orang tuh lebih gampang mengenali. Itu kedua ya. Jadi nama, konten. Kemudian yang ketiga biasanya banyak kenapa ya, banyak tipsnya. Yang ketiga tipsnya adalah pastikan teman-teman itu terkoneksi di sosial media dengan orang-orang yang sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Jadi jangan pernah follow atau accept
orang-orang yang mungkin nggak se circle, dalam arti bukan berarti kayak oh ini geng ini nggak, tapi misalnya teman-teman sukanya otomotif, maka coba follow orang-orang atau mungkin pembicara atau mungkin pelaku-pelaku otomotif yang oke dan segala macam lah sesuai passionnya. Dan itu cukup membantu teman-teman membangun personal branding di sosial media dengan catatan satu passion. Jadi kayak dunianya tuh lebih terhubungnya lebih mudah gitu. Plus yang terakhir kalau di sosmed pastikan teman-teman tuh konsisten. Kadang kita gini, posting tahun 2020 baru posting lagi 2022 gitu. Setahun sekali gitu. Jadi orang nggak tahu update-nya. Bukan berarti orang mau kepo ya gitu, tapi penting untuk orang yang memang terjun di personal branding tapi di digital, penting banget untuk dia konsisten untuk upload gitu. Dan biasanya kendalanya nih ya, kalau aku denger cerita-cerita para sobat Potski, anak-anak kuliahan gitu ya, atau para profesional, kendalanya adalah waktu. Padahal di sosmed sekarang udah punya teknologi untuk setting. Jadi kita kita bisa setting waktu kapan postingan itu bakal naik. Jadi kita set up dulu, kita ada waktu nih setengah jam, kita set fotonya, captionnya, nanti dia mau dinaikin di hari apa, jam berapa, itu udah bisa diatur. Dia akan ke-upload sendiri, ibaratnya. Sesuai kita sudah mengaturnya ya, Miss ya. Betul. Dan terakhir yang paling penting kalau di digital PR atau personal branding di digital adalah jangan pernah lakukan komunikasi yang memicu sara. Komen-komen layaknya netizen gitu ya, komen-komen yang memunculkan akhirnya jadi pro kontra, kemudian komen kalau misalnya kita kasih solusi nggak apa-apa, tapi komen-komen itu juga harus difilter dari kita, bukan hanya untuk kepuasan semata di sosial media. Tapi pastikan apakah komen itu akan menjadi bumerang buat kita, buat karir, buat kalau next kita bisnis, atau misalnya next kita mau terjun di dunia politik, misalnya jadi istri pejabat gitu kan, kan otomatis, otomatis dulunya kayak gini nih gitu. Dan digital itu nggak bisa dihapus, otomatis betul. Cloud itu karena sampai sekarang udah terkoneksi di cloud, itu semua pasti bisa dicek gitu ya. Jadi nggak akan sekali udah naik ke sosmed itu kalaupun dihapus, datanya tetap masih ada. Ya, Miss. Makanya jangan ada hate speech kayak gitu-gitu. Dan pastinya sih aku suka menyarankan secara personal ke teman-teman, jangan mengupload hal-hal yang sifatnya keluarga atau personal. Kayak misalnya kalau lebaran gitu kan, kadang kan kita kayak happy untuk pasang foto lebaran, terus tag semuanya gitu. Kalau bisa tagnya diumpetin, better tagnya diumpetin. Kenapa? Karena sekarang industri data atau pencurian data di sosial media itu juga udah cukup bahaya. Bahaya ya, Miss ya. Nah, bahaya juga untuk teman-teman yang baru mau membangun personal branding, ternyata lagi nggak bagus nih nasibnya, sehingga data-datanya atau kayak koneksinya malah disalahgunakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Oke, siap, Miss. Tadi kalau aku cerna dengan baik itu ada 4 ya, Miss. Ya. Terutama dalam dunia personal branding itu dalam digital ya, Miss. Karena sekarang itu kalau dalam digital tuh cepat, Miss. Cepat, betul. Jadi misalkan dia terkenalnya di TikTok atau di Instagram gitu ya, Miss. Itu mungkin sehari, bahkan bukan sehari ya, Miss. Hitungan jam atau detik pun bisa. Betul. Ya, langsung viral gitu ya, Miss ya. Makanya personal branding itu luar biasa penting banget. Nah, kalau menurut Miss Dinda nih, seberapa penting personal branding itu, apalagi untuk kalangan mahasiswa ataupun siswa-siswi? Oke, kalau penting itu penting banget, sama kayak ke obrolan kita pas di awal ya. Penting banget karena dari sekian banyak tips yang tadi udah aku share, conclusionnya atau kayak reviewnya adalah resumenya itu lebih ke
ketika teman-teman mau punya network yang lebih luas, personal branding menjadi salah satu tools atau salah satu senjata ya. untuk memperkenalkan diri lebih dalam, kemudian memberikan brand awareness. Orang tuh jadi tahu siapa kita, apa yang kita lakukan, kemudian potensi kita tuh apa, itu juga dari sosial media. Jadi menurut aku penting banget, dan apalagi kalau yang memang dia mau berkarir gitu ya. Penting banget ya, Miss. Itu biar bisa di-hijack sama perusahaan lain. Nah, personal brandingnya juga harus dibangun. Betul, terutama digitalnya. Betul. Di Instagram yang tadi Miss Dinda udah kasih tahu harus konsisten. Terus nama kalau bisa jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Gitu. Terus juga kontennya tuh yang menunjukkan value kita. Betul. Contoh, kalau misalkan mahasiswa ataupun siswi dia suka kegiatan PMI kemasyarakatan ya. Itu gak apa-apa ya, Miss ya, entah itu kontennya bentuknya foto atau video, mungkin 3 detik atau 10 menit pertama gitu, itu mencerminkan value dia gitu ya, Miss ya. Betul. Tapi jangan sampai juga gini, Mbak Dea, jangan sampai dia posting, tapi di kenyataannya nggak kayak gitu. Nah, hati-hati tuh. Istilahnya apa ya kalau anak zaman sekarang ya? Jadi dia posting misalnya, kayaknya dia jalan-jalan, hidupnya mewah gitu. Ternyata kalau aku dengar dari anak-anak Gen Z, itu namanya ani-ani, Miss, gitu. Nah, itu apa lagi gitu kan? Ternyata itu ani-ani. Jadi apa yang dia posting, dia liburan, dia kemana, ternyata aslinya nggak kayak gitu. Atau misalnya, ternyata gadgetnya yang terbaru, terus penampilannya dari atas sampai bawah branded gitu. Ternyata kehidupan hari-harinya, keluarganya tuh nggak gitu. Jadi pastikan se-brandingnya personal branding itu akan sama dengan pembawaan kita di dunia nyata, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan orang di dunia nyata. Jangan sampai juga jomplang sih menurut aku. Iya, betul. Oke, Sobat Potski, tadi kita sudah mendengarkan materi yang sangat luar biasa untuk membangun networking kita, yaitu tentang personal branding, terutama personal branding dalam dunia digital, gitu ya, karena itu untuk mempercepat kita juga banyak networking, relasi, bahkan untuk meningkatkan value kita. Terutama kalau di LP3I ada CNP. Nah, itu kalau CNP memperlakukan personal branding yang sangat luar biasa, insya Allah mahasiswa-mahasiswi di LP3 itu cepat tersalurkan. Amin. Karena perusahaan sudah melihat, ini personal brandingnya luar biasa. Anak-anaknya diberikan pemahaman, gagasan-gagasan yang memang untuk membentuk personal branding, terutama digitalnya. Oke, untuk terakhir di acara Sobat Potski ini, Miss, coba ada kalimat motivasi bagaimana kita membangun manfaat dan berapa pentingnya tentang personal branding agar terlihatnya mudah gitu, Miss. Oke. Sebelum aku kasih closing statement, aku boleh minum nggak? Boleh. Kita ngomong-ngomong karena terlalu asik tentang mengobrolkan personal branding ya, jadi lupa untuk minum ya. Soalnya agak kering tenggorokannya, jadi kayaknya kebetulan juga kita lagi ada di Cafe Sejati ya, Miss ya. Ini enak banget kopinya, sesuai anak-anak zaman sekarang ya. Betul, tempat nongkrongnya juga asik lah ya. Asik banget ya. Oke, kalau tadi Mbak Dia tanya closing statementnya apa yang sekiranya memudahkan tips buat teman-teman membangun personal branding. Simple, yang pertama tetap jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri dimanapun berada, biar sesuai nih apa yang mau ditampilkan di sosial media dengan kenyataannya. Ibaratnya hanya butuh mentranslate aja dari kehidupan offline gitu ya, nyata ke digital. Online ya, Miss. Betul. Jadi storytelling lah di sosial media. Yang kedua, pastikan teman-teman udah tahu cara menggunakan tools sosmed dan maksimalkan. Jadi jangan sampai udah ada, katakanlah ada Instagram atau misalnya ada TikTok, tapi pemanfaatannya nggak maksimal. Dengan apa? Dengan pakai user yang nggak jelas, dengan
postingan yang nggak ada postingannya, jadi cuman stories doang. Terus kayak mau jadi mysterious person gitu. Itu kayak gitu-gitu dihindarin. Otomatis tampilkanlah diri kalian seutuhnya gitu. Kayak kalau memang ada kekurangan, ya it's okay gitu, nggak masalah. Tapi kan pasti ada banyak potensi yang bisa dikembangkan, diupload gitu kan. Terus yang ketiga adalah pastikan teman-teman tahu namanya kita di sosial media tuh ada tata keramanya juga. Ada etika ya Miss ya. Betul, ada etika komunikasi di sana. Maka jangan sampai membangun komunikasi yang mungkin akan menyakiti orang lain atau seringkali kita akhirnya jadi memposting hal-hal yang sifatnya hindari, yang sifatnya material. Misalnya teman-teman baru beli handphone baru kah, terus teman-teman baru beli mobil baru, pokoknya yang sifatnya material lah. Itu sebisa mungkin dihindarin. Kenapa? Karena hal-hal tersebut sifatnya hanya value sementara, jadi bukan value diri gitu. Kita ya. Akan jauh lebih baik personal branding itu dibangun dengan yang sesuai dengan potensinya. Potensi yang kita punya ya Miss ya. Jadi misalnya bisa apa skillnya, bukan apa barang yang kita punya. Nah itu hindarin. Dan yang terakhir adalah lakukan secara konsisten. Sesuai dengan, balik lagi, sesuai dengan apa yang memang biasa kita lakukan. Jangan mengada-ngada. Misalnya nggak pernah nge-MC terus nguploadnya seakan-akan pegang mic terus nge-MC misalnya gitu ya. Itu kan kayak pembohongan publik gitu. Betul. Padahal mungkin ada potensi lain, mungkin bukan nge-MC tapi misalnya videographer gitu. Kayak salah satu tim kita nih yang lagi ngevideoin gitu ya, si Mas Farhan. Mungkin potensinya memang dia di bidang digitalnya itu. Jadi dia bisa misalnya posting di sosmed untuk personal branding dia, hasil foto-foto dia atau potongan-potongan video Sobat Potski kayak gini. Terus bisa dikasih keterangan bahwa created by misalnya gitu Farhan. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa ditampilkan di sosial media sebagai bentuk personal branding. Dan akhirnya semua itu tujuannya adalah untuk membantu kita meningkatkan dari segi networking, kemudian reputasi udah pasti lah ya. Ketika kita nguploadnya itu sesuai dengan apa yang kita punya skillnya, insya Allah sih nggak akan ada orang yang bilang bohong nih gitu, asal memang bukan material gitu, yang sifatnya memang skill. Dan pastinya orang tuh akan melihat dan membuktikan di dunia nyatanya, bener gak sih ini orang kayak gini gitu. Itu sih, jadi mulai dari sekarang, nggak perlu nunggu besok-besok atau nanti ya. Nanti abis dengerin Potski ini mulai ganti username-nya jadi nama asli. Betul. Kalau misalnya Miss kayaknya nama aslinya nggak ketemu karena udah dipakai orang gitu kan, mungkin bisa kayak kasih angka atau misalnya kode tertentu lah ya di username. Terus mulai lakukan postingan, mau itu let post, kegiatan-kegiatan lakukan sekarang, mulai dari hal yang sederhana dan belajar buat storytelling di sosial media itu sih. Betul. Terima kasih Miss Dinda, luar biasa ya buat teman-teman semua nih, mahasiswa ataupun siswa-siswi. Intinya adalah personal branding itu sangat penting untuk kita. Terutama kita nanti akan menemukan networking baru, relasi baru, dan kita akan menjual value kita dari sosial media, dari digital personal branding gitu ya. Jadi teman-teman semua, hari ini semoga apa yang kita sampaikan, terutama narasumber kita nih yang sangat luar biasa, memang yang terjun langsung di dunia personal branding, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, terutama sobat muda, Potski ya, yang aku berasa tua gitu. Tapi Miss, kalau misalkan nanti ada next lagi materi-materi lagi, kita tampil lagi ya Miss ya di Potski. Tentunya Potski ini podcast anak vokasi LP3 ini Miss. Nanti kita undang lagi Miss Dinda, materi apa next lagi yang lebih seru lagi untuk bermanfaat materi-materinya untuk siswa-siswi ataupun mahasiswa. Kayak gitu ya Miss ya. Oke, thank you, terima kasih banyak untuk sobat muda Potski, yaitu podcast anak vokasi ya.
apa, Miss? Podcast Anak Vokasi. Wah, Oke. ini nanti kalau untuk next kedua bakalan apa Oh nih? ya, Miss Dian, ya? udah lancar. Udah lancar ya, Potski. Podcast Anak Vokasi. Oh, keren banget. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore dan insya Allah nanti di next lagi kita akan ada materi di Potski berikutnya. Oke, saya Diana Yulisa dan materi hari ini. Dinda Dwi Manda. Oke, Sampai ketemu di sesi Potski berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.